Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Diani, NIM 710141921. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter di Indonesia. Penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijaksanaan moneter di Indonesia. Salah satu alternatif pendekatan untuk meningkatkan kinerja kebijakan moneter Bank Indonesia adalah dengan menerapkan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional. Berkaitan dengan itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Terdapat suatu keyakinan yang cukup kuat bahwa transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga menjadi semakin penting dibandingkan dengan transmisi melalui jumlah uang beredar, sehingga penerapan sistem pengendalian moneter menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional layak untuk dipertimbangkan. 2. Terdapat hubungan yang cukup erat antara laju inflasi dan suku bunga deposito berjangka 1 bulan dan kredit modal kerja. Dan 3. Suku bunga PUAB dapat dipertimbangkan untuk menjadi sasaran operasional karena memiliki kaitan yang erat dengan suku bunga deposito, mencerminkan kondisi likuiditas di pasar uang, dan sekaligus dapat dipengaruhi oleh instrumen OPT, khususnya suku bunga SBPU. Permasalahan ini tampaknya terkait dengan perkembangan sistem operasi dan instrumen pasar keuangan yang pesat dan semakin kompleks, serta peningkatan keterkaitan pasar keuangan domestik dan internasional yang telah berdampak pada berubahnya definisi, cakupan, dan perilaku uang beredar. Ini melandasi kebijakan moneter Bank Indonesia. Kondisi tersebut diyakini telah mengubah hubungan-hubungan kausalitas yang melandasi formulasi kebijakan moneter dan menuntut adanya peninjauan kembali atas relevansi paradigma monetaris yang selama ini melandasi kebijakan moneter Bank Indonesia. Berbagai negara dengan permasalahan yang sama telah berpaling kepada mekanisme pengendalian moneter melalui suku bunga sebagai sasaran operasional. Bab evaluasi atas efektivitas kebijakan moneter selama ini mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dan menjelaskan dampak deregulasi keuangan terhadap efektivitas kebijakan moneter selama ini. Bab suku bunga sebagai sasaran operasional mengulas secara ringkas teori yang melandasi mekanisme pengendalian moneter melalui suku bunga sebagai sasaran operasional dan merangkum pengalaman Australia dan Selandia Baru dalam menerapkan mekanisme tersebut. Bab kemungkinan penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional di Indonesia menyajikan hasil studi empiris mengenai hubungan kausalitas antara suku bunga dan sasaran akhir kebijakan moneter, inflasi, serta jenis-jenis suku bunga yang dapat menjadi kandidat sasaran operasional kebijakan moneter. Selanjutnya, dalam bab konsep pengendalian moneter dengan menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional untuk Indonesia, kami menyajikan konsep pengendalian moneter dengan menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional untuk Indonesia. Penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijaksanaan moneter di Indonesia. 27 Evaluasi atas efektivitas kebijakan moneter selama ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Kebijakan-kebijakan ekonomi secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi sisi penawaran agregat, seperti kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan perdagangan, kebijakan perindustrian, dan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat atau lebih dikenal sebagai kebijakan-kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan moneter, fiskal, dan nilai tukar. Seluruh kebijakan tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat mempengaruhi berbagai sasaran kebijakan ekonomi seperti laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan. Ada 3 komponen yang terkandung di dalam setiap kebijakan ekonomi, yaitu instrumen, sasaran, dan hubungan kausalitas antara instrumen dan sasaran, yang umumnya dipresentasikan ke dalam suatu model ekonomi. Satu uraian berikut ini akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dengan melihat kinerja ketiga komponen tersebut. Di dalam kerangka kerja Tinbergen, penyebab ketidakefektifan kebijakan moneter dapat dilihat dari beberapa aspek. Untuk kasus Indonesia, terdapat 3 sasaran utama kebijakan ekonomi makro yang ingin dicapai secara bersamaan, yaitu laju inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Dalam situasi ini, pembebanan tugas yang terlalu berlebihan kepada kebijakan moneter untuk mencapai berbagai sasaran ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.